kasih Tuhan. Dimuliakan, ditinggikan nama-Mu di tengah-tengah kami. Kami menikmati kehadirat-Mu, kami aman ada bersama-sama dengan Engkau. Bicaralah pada tiap-tiap pribadi. Sampaikanlah firman-Mu Tuhan. Berikan kami arahan, kekuatan, impartasi, dan kemudian inspirasi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati semua jemaat yang datang memuliakan Engkau, berkati hamba-hamba-Mu yang hari ini ambil bagian melayani Engkau. Kami buka hati kami, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Terima kasih Pak Waspada dan teman-teman, saya diberkati sekali sama pujian penyembahan hari ini. Sudah diberkati? Ya, bersyukur. Nah, saudara, saya mau dorong saudara kalau doa di rumah, bermazmur, nyanyikan nyanyian baru kayak tadi. Pokoknya apa yang ada di hati, saudara pujikan, nyanyikan, ya, pakai kata-kata, pakai doa. Itu membuat kita itu, saudara, mengalami Tuhan lebih dalam. Jadi persoalan kita muji nyembah Tuhan itu bukan saja di mana, alatnya apa, tapi persoalannya di hati. Ya, saya mau dorong saudara bangun keintiman dengan Tuhan. Nah, hari ini senang sekali masih dalam suasana Imlek, jadi orang Teochew bilang Sing Chia Jui. Ya, Sing Chia Jui, Sing itu baru, tahun baru ya. Jui itu apa yang kau inginkan di hati digenapi. Ya, jadi Sing Chia Jui sebenarnya bermakna di tahun baru ini apa menjadi visi dan mimpimu Tuhan genapi. Kira-kira seperti itu. Ya. Oke, hari ini judul khotbahnya lebih dari pemenang. Ya, tadi Pak Was bilang lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang, gimana sih? Dalam segala perkara. Wah, kita semua mesti lebih dari pemenang. Persoalannya adalah bagaimana kita lebih dari pemenang dalam setiap perkara, situasi, khususnya di masa pandemik. Ya. Suruh buka hati baik yang di tempat ini maupun yang ikut live di rumah. Saya tahu bahwa jam ini disiarkan juga online. Saudara dengar firman diberkati, nanti tinggal diteruskan kepada 5 orang yang Tuhan gerakkan saudara. Nah, kita mau belajar justru di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah kesulitan, di situasi yang tidak umum, kita bisa menunjukkan siapa Tuhan kita. Justru dalam kelemahan kitalah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ya, khususnya juga buat anak-anak muda, dan banyak orang dalam pergumulan, tapi Tuhan menaruh inspirasi. Ini adalah ayat saat teduh beberapa waktu yang lalu, waktu saya dan keluarga saat teduh malam, itu dalam Kejadian 45, kisah Yusuf. Jadi Yusuf ini, saudara, mengalami begitu banyak proses dari umur dia belasan tahun sampai umur 30 tahun dia diangkat jadi Perdana Menteri. Nah, yang menarik adalah justru di tengah-tengah kesusahan. Kejadian 45 ini mengisahkan di mana 7 tahun kelaparan datang dan itu baru masuk tahun kedua. Orang sudah kelaparan, gak ada makanan, ya. Tahun ketiga gadai kuda, binatang, tahun keempat gadai tanah, habis itu gadai nyawa hidupnya, habis. Tapi justru di tengah-tengah kesusahan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan, bersama Tuhan, memegang janji Tuhan, hidupnya diangkat. Ya. Justru dalam 7 tahun kesusahan inilah Yusuf jadi Perdana Menteri. Justru dalam 7 tahun kesusahan inilah seluruh bangsa Israel waktu itu, ya, keturunan Yakub Israel itu dipindahkan ke tanah Gosen dan diberkati luar biasa. Justru di tengah-tengah kesusahan inilah orang-orang percaya diangkat jadi pemimpin. Nah, ini kesempatan yang baik hari-hari ini. Saya mau Bapak Ibu berdoa lebih dari pemenang, andalkan Tuhan,
Bukan soal situasi bagus atau gak bagus, tapi kita lihat gak janji Tuhan. Kita lihat gak jalan Tuhan. Itu kuncinya saudara. Ya. Karena hari-hari ini baik bisnis, pekerjaan ada yang susah tapi ada yang juga bagus. Karena melihat peluang, melihat rencana Tuhan. Saya ingat saudara tadi lagi nyanyi, ada satu bapak-bapak, hutangnya banyak sekali, barangnya gak laku. Wah, terus berdoa, puasa, berbulan-bulan gak ada jawaban. Setelah doa berbulan-bulan gak ada jawaban, saudara, tokonya alami kerusuhan, habis pula, rasanya mau bunuh diri. 2 minggu kemudian orang bank datang, seluruh hutang bapak lunas katanya, gak usah disita. Kenapa? Ini waktu bapak pinjaman, ada asuransi huru hara. Karena ini memang kejadiannya spontan dan termasuk dalam covering, jadi semuanya yang dijaminkan ini lunas. Nah, udah, ya kan, satu toko udah laku. Itu yang dijual pelak mobil saudara. Sudah ada yang 20 tahun pasti gak laku punya. Habis diborong orang, ambil gratis. Hutang lunas, ya kan saudara. Jadi bukan persoalan apa yang kita alami, tapi apa yang menjadi rencana Tuhan. Selalu tanyakan gitu. Ya, jangan bilang kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Lihat janji Tuhan. Kita lihat Kejadian 45, mulai ayat 5. Ya. Dibacakan, saya bacakan ya. Tapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Lihat, ini perkataan Yusuf waktu ketemu saudara-saudaranya setelah puluhan tahun, ya, gak ketemu, 10 tahun lebih dia dijual. Saudaranya semua takut ketemu dia, tapi Yusuf melihat janji Tuhan, visi Tuhan. Jadi yang pertama saudara, rahasia kita lebih dari pemenang adalah kita berpegang atau percaya kepada janji-janji Tuhan. Itu harus. Yusuf bermimpi usia belasan. Wah, matahari dan bulan bintang akan menyembah dia. Gara-gara itu dia dijual. Saudara-saudaranya marah, cemburu. Wah, ini anak kemarin sore tidak tahu hal. Nah, itu juga Yusuf kurang belajar. Kadang-kadang visi dan mimpi, saudara, gak boleh diomongin kemana-mana. Bisa kena jual dan penjara punya, saudara. Atau diketawain, ya, Yusuf masih muda, agak songong dikit. Jadi dia cerita, saudara, ya, tanpa batas. Kita mesti belajar, saudara, ada hal-hal yang mesti diceritain, ada hal-hal yang didoakan bersama Tuhan. Karena bukan gak boleh cerita, kalau cerita orang gak ngerti, saudara. Tapi kita harus percaya janji Tuhan atas hidup kita. Ada nubuatan yang disampaikan kepada engkau anak-anak muda, ya. Meskipun sekarang kuliahnya online, meskipun sekarang kerjaan susah, tapi percaya janji Tuhan, lebih dari pemenang. Ya. Saudara, orang tua mesti kuatkan anak-anak. Saya ambil banyak waktu, saudara, untuk bicara kepada Gideon dan Samuel. Untuk mereka siap melihat janji Tuhan, menghadapi hari-hari ke depan. Saya mau dorong saudara, hidup kita bukan cuma cari duit, ya, untuk kasih makan. Semakin hari kita akan semakin berumur, situasi ke depan akan semakin sulit. Ajar anak-anakmu bagaimana melihat janji Tuhan dalam hidup mereka. Ketika mereka kuat di dalam Tuhan, mereka akan kuat bertahan walaupun kita sudah meninggalkan mereka. Kenapa Yusuf bisa bertahan, dijual, dimasukin sumur, dipenjara, difitnah, saudara, ya? Dia ingat ada mimpi Tuhan dalam hidup saya. Ada janji Tuhan. Allahnya orang tua saya sudah berfirman nama saya. Ya. Makanya dalam penjara pun dia gak putus asa. Dia tafsirkan mimpi, terus dia ingat ya. Satu hari kalau engkau diangkat. Ya, orang itu kecewakan dia, gak ingat dia. Tapi Tuhan membuat satu hari orang itu harus ingat.
karena gak ada yang bisa tafsir mimpi Firaun. Jadi saudara, orang yang punya mimpi, dia gak putus pengharapan. Gak bisa bilang lentak kono lah, hai, nak mati-matilah, nak hidup-hidup lah, ya kan? Orang yang begitu pun Tuhan tolong. Tetapi saudara, buat orang yang tidak putus asa dan terus berjuang, beda pertolongannya, beda pengalamannya. Karena sebenarnya hidup kita ini tergantung sikap kita meresponi situasi. Kalau saudara ngeluhkan ini, ngeluhkan itu gak selesai. Orang kena tsunami, orang kena corona, seluruh dunia dampaknya ini. Saudara, saham turun, semua turun. Jadi persoalannya adalah bagaimana kita melihat rencana Tuhan dalam hidup kita. Karena urusan Tuhan tuh kepada tiap-tiap pribadi kan. Ya, Yusuf lihat tenang. Dia sudah alami, oh bukan kalian, ini ada janji Tuhan. Tuhanlah yang suruh. Itu yang penting saudara. Jadi bagaimana caranya? Nah itu tadi saudara ya. Saya dengar saat teduh hari ini Pak Kastoni tadi yang di video. Saya mau dorong saudara tiap hari dengarkan itu. Kenapa kita produksi itu? Karena menjawab kebutuhan saudara. Ya. Justru di tengah-tengah situasi corona ini saya lihat Tuhan mengembalikan gereja kepada esensi, itu bagus. Zaman dulu saudara banyak pendeta yang gak setuju kalau perjamuan kudus di Komsel. Gereja kita, saya dipanggil, disidang sama pendeta-pendeta senior saudara. Wah ini Ahyong bersama teman-temannya ini sesat. Ya, tapi sekarang perjamuan kudus bukan cuma di Komsel, di online. Ya, saudara. Jadi Tuhan mengembalikan saudara gereja kepada esensi, jemaat dibuat mandiri, gali firman, belajar. Jadi saya mau dorong saudara ya, dengarkan saat teduh, haus. Kenapa? Karena firman itu kekuatan. Hanya firman yang membuat kita, mengarahkan kita kepada janji Tuhan. Saya mau saudara dengar sebuah video 1 menit lebih ya. Ini riset dari orang-orang. There was a recent study by the Center for Bible Engagement where they polled 40,000 general population in the U.S. from 8 to 80, and they just wanted to see how we are engaging with Scripture. Right. And they discovered something that actually became kind of the profound discovery of the entire study. They weren't even looking for this, and this is kind of became the highlight of the study. Right. When we're in the Scripture 1 time a week, and that could be church on Sunday, that's pastor saying you open your Bible, we hear the message, 1 time a week had negligible effect on some key areas of your life. So I'm going to spell that out more here in a moment. 2 times a week, negligible effect. Now at 3 times a week, there was a blip on the map, like there was a heartbeat. Something happened, again, a heartbeat. Okay. But here was the profound discovery. When we're in the Scripture 4 times a week, it literally spikes off the chart. You would expect that it'd be 1, 2, I mean, there'd be a gradual incline on the effect and impact that would have in your life, but it was literally 1, 2, 3, 4, something radically happens. Okay, you got my curiosity. To this extent. What kind of behavior is being affected? Feeling lonely drops 30%. Wow. With 4 times a week in the 4 Bible. times a week in the Bible. Okay. Anger issues drop 32%. Bitterness in relationships, marriage, a relationship with your kids, and so on, drops 40%. Alcoholism drops 57%. Feeling spiritually stagnant. You know, if there was one area when I'm talking with people that they'll be honest about is they just feel spiritually stagnant. Ask them the question, how much time are you spending in Scripture? If they're in the Scripture 4 times a week or more, it drops 60%. Wow. Viewing pornography drops 61%. That's very important. Now, on a flip positive side, sharing your faith jumps 200%. Wow. Because you have a confidence in God's Word. And then discipling others jumps 230%. That's amazing right there.
gampang. Kenapa orang Amerika melakukan riset ini? Supaya tahu ada pembuktian yang nyata bahwa orang yang saat teduh rutin dengan sungguh-sungguh hidupnya memang berubah. Memang beda. Jadi mau tidak mau, saudara bosan tidak bosan, saudara mesti lakukan. Itu masalahnya. Tapi kalau saudara ikutin bosannya, ya ikutin ininya, sesibuk-sibuknya kita, makan nggak setiap hari? Kenapa mesti makan? Betahan, ya kan? Nggak tahan, lapar. Nah, kalau saudara tahu firman itu makanan rohani, sesibuk-sibuknya, sebosan-bosannya kita makan. Ya, sudah pernah alami makan bosan? Pernah kan? Istri saya lihat kasihan kadang-kadang dia sudah mati gaya. Mau masak apa lagi besok, ya kan? Selalu ada nasi putih, ya kan? Ya saudara kadang-kadang makan pun, terus kita kan makan nggak bisa seenak-enaknya, hadapin budget. Katakanlah Tuhan berkati budgetnya oke, tapi juga kolesterol kan, darah tinggi kan. Jadi saudara ada banyak hal. Nah, tapi bosan nggak bosan tetap makan, ya kan? Ibu-ibu tetap masak karena kita butuh makan. Seperti itulah makanan rohani, firman Tuhan. Saudara mesti paksakan, disiplin, kerjakan, konsisten, terus menerus. Anak-anak gak bisa cuma diomongin, ditemanin. Ya, kenapa gak mau temanin? Banyak alasan. Jangan ngomong alasan, itu semua alasan. Kalau mau bisa itulah. Ya kan? Bilang ke sebelahnya, iya aku tahu tuh. Jadi saudara, hari ini ya Tuhan mengingatkan kita, Tuhan mau kita untuk terus percaya kepada janjinya. Dari mana kita bisa bertekun dan percaya? Baca firman, dengarkan firman tiap-tiap hari, ini pengaruhnya besar. Hal yang kedua yang penting, sebenarnya ini sharing dari Gideon waktu kami saat teduh, tapi saya diberkati ya. Itu ada di ayat berikutnya dari Kejadian 45, Yusuf bilang apa, saudara? Coba kita lihat ya. Hal yang kedua, karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, lihat situasinya susah, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Lihat, 2 tahun lapar, tapi 5 tahun lagi gak makan, ini bisa putus harapan punya ini. Sudah zaman dulu gak ada pabrik mie instan, gak ada mie goreng. Orang makan cuma dari nanam. Kalau 5 tahun gak nanam, berarti 5 tahun gak ada makanan yang diproduksi. Ini KO punya. Ya kan? Tapi gimana Yusuf melihat? Coba 7. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Ayat 8. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Hal yang kedua adalah kita mesti belajar memandang dari sisi Tuhan. Melihat dari sisi Tuhan. Kalau lihat dari sisi manusiawi orangnya ini sudah putus asa nih. Ya, 7 tahun kelaparan, udah 2 tahunnya sudah mau KO, ini mesti 5 tahun lagi. Ya. Saya tidak tahu corona ini bisa 5 hari, 5 bulan atau 5 tahun saudara. Kalau kita lihat dari sisi komentar, sisi manusiawinya bisa takut, gak keluar rumah, putus harapan. Tapi saya mau dorong saudara melihat dari sisi Tuhan. Ya, corona ini bukan dari Tuhan, tapi apapun yang terjadi Tuhan izinkan terjadi, ya kan? Kalau Tuhan izinkan, pasti ada maksud dan tujuan yang mulia. Haleluya, ya. Gak apa-apa ini saudara, ya. Tidak bermaksud begini, tapi ini Tuhan izinkan. Ya, bukan salah Tuhan. Kadang-kadang kita bisa lupa, gak apa-apa saudara. Ya, tapi persoalannya adalah kenapa Tuhan izinkan, ya kan? Mau kita juga tahu concern
Di saat Tuhan sampaikan firman, kadang-kadang ada suara-suara yang lain. Nah saudara semua, ini kan bukti nyata, ini bagus nih saudara. Mesti concern dengarkan Tuhan, melihat dari kacamata Tuhan. Jangan dengarin tetangga sama koran terus. Ya kan saudara, tidak semua koran salah, tapi kan ada tujuannya masing-masing, tujuan orang menulis. Saudara mesti lihat, Tuhan kenapa Tuhan izinkan ini? Apa rencana Tuhan? Nah, Dion sharing dari sisi dia. Dia waktu tahun lalu setelah skripsi, ya kan, harusnya kan dia lulusnya Desember. Tapi mulai dari bulan 3, saudara, tahun lalu, dia sudah mau cari kerja. Pokoknya ya, setengah sekolah, setengah kerja. Karena tinggal skripsi kan. Jadi Dion mau cari duit sungguh-sungguh, ada pengalaman ini dan itu rencananya. Begitu corona datang, semua musnah. Balik Jambi. Ya. Tapi dia bisa lihat, justru Tuhan izinkan dia pulang Jambi. Ya, menolong media gereja kita, saudaraku, karena terus terang Iin meninggal saya kesusahan. Baik dari sisi dianya hilang, saya banyak bersandar. Saya ini kan cuman senyum-senyum dan ngomong, komputer semua tidak ngerti, bahasa Inggris apalagi, hubungan email sama luar negeri, woi, ahnya puasi ya. Tapi kan saya mesti kerjakan tanggung jawab ini. Wah kesini minta tolong Peter, kadang-kadang oh, kau tunggu ya saya lagi padat besok pagi. Waduh macam mana, orang tanya aku banyak pertanyaan kadang-kadang susah kan saudara. Ada Gideon enak serumah, Gideon tolonglah. Bisa di order lagi jam 11 malam aku tungguin ya. Orang kerja mana bisa kerja jam 11. Jadi ya saya juga tidak andalkan Gideon saja, tapi kan dia training tim media, terus kemudian mempersiapkan sistemnya. Tapi ada jedah yang baik. Dari sisi dia juga belajar, saudara, hubungan dan sebagainya. Lalu kemudian juga saudara, Dion bilang, bisa dekat sama papa mama, bisa belajar banyak. Kau aku sudah buntu, ada tempat nanyo, ada tempat mengadu. Ini baik. Kemudian bisa belajar Mandarin online. Sekarang dia sudah daftar kuliah, bulan depan mulai belajar setahun kuliah di Nanjing tapi online. Berharap tahun depan bisa offline. Nah waktu Dion sharing gitu, oh iya ya bagus ya. Kalau kita bisa melihat dari kacamata Tuhan, kalau kacamata kita atau orang-orang, mengapa begini, kenapa begini, woi banyaklah saudara cita-cita hancur, ya kan? Kuliah mahal-mahal, tak bisa digunakan dan sebagainya. Tapi kalau kita melihat dari kacamata Tuhan, oh bagus, indah. Nah waktu Dion sharing, adiknya juga diberkati. Adiknya mulai mencari-cari dan kemudian akhirnya menemukan saudara. Saya senang sekali Samuel adiknya menemukan rencana Tuhan dalam hidupnya 5-10 tahun ke depan. Dia tadinya mau bisnis itu, kerjakan itu dan dia sudah lakukan saudara. Ya. Tapi minggu lalu dia putuskan akan kuliah S2 nanti di Shanghai atau di mana, di bidang kepemimpinan guru dan sekolah. Dia mau urus sekolah kita ini baik-baik. Tadinya dia gak mau, karena gaji guru kecil, 1,5 juta, gaji pokoknya 2 juta, woi. Ya. Dia jualan online sebentar sudah segini, tapi dia lihat ya, panggilan Tuhan. Kalau kita bilang pendidikan penting, papa sama semua penatua bilang pendidikan penting, mesti tanam anaknya di situ. Aku bilang sama Yuli, rela ada anak kita ya melayani Tuhan. Ini bukan soal duit dan gaji. Ini soal rencana 10-20 tahun ke depan, siapa yang mengembangkan pelayanan ini. Siapa yang mau bayar harga? Kalau semua mau jadi dokter, mau jadi bisnismen, siapalah yang urusin TC, urusin ini, urusin visi Sumatera. Nah itu saudara, saya mau dorong saudara, hidup ini singkat.
Pertama, pegang janji Tuhan. Yang kedua, lihat dari kacamata Tuhan. Apa sih rencana Tuhan dalam hidup kita? Dan tolongin anak-anak. Ya, kenapa saya alami ini? Kenapa alami ini? Apa rencana Tuhan dalam hidup saya? Itu penting. Kalau kita salah lihat bisa kepahitan. Coba kalau Yusuf kepahitan bertahun-tahun, dendam. Woi, kaget sikok-sikokku gantung dia. Jual aku ya, rasoin. Wah, itu pasti gak dapat visi. Kenapa? Saudara, karena orang kepahitan, dendam, timbulnya cuman buto, gelap, mau binasakan orang. Kalau hati saudara gak saudara jaga, saudara ya gak bisa jernih mendengar suara Tuhan. Dengarkan Tuhan, bersihkan hati saudara lewat mengasihi, mengampuni, dan intim dengan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir adalah minta hikmat dan strategi dari Tuhan. Ini penting. Bukan cuma lihat, tapi minta hikmat dan strategi. Orang yang ada hikmat dan strategi dari Tuhan, itu dia dipakai, didengarkan. Dari seorang yang dipenjara bertahun-tahun, karena hikmat Tuhan, dia diangkat dari Perdana Menteri. Yusuf diangkat bukan karena kenapa-napa, bukan karena bisa bercocok tanam, enggak. Dia punya ide, dia tahu solusinya. Kumpulin dulu 7 tahun ini, bangun lumbung. Nanti yang 7 tahun lagi begini. Dibawa kepemimpinan Yusuf, Firaun jadi penguasa tunggal di Mesir. Semua tanah, semua binatang, semua punya Firaun. Sampai rakyat cuma ambil 1/4 atau 1/5 dari hasil mereka. Ya. Jadi saudara mesti lihat di tengah-tengah situasi sulit, Tuhan kasih hikmat sama aku. Tuhan tolong bisnis aku nih, keluarga aku nih gimana. Ya. Suami istri doa cari Tuhan, gandeng tangan. Nggak bisa lah, sibuk lah, kau yang doa. Sesibuk apa? Kalau saudara dapat ide dari Tuhan, ting gitu. Jangan main-main saudara. Orang yang ciptakan ide mobil listrik, yang mengembangkan, sebentar aja jadi orang terkaya di dunia. Itu ide itu mahal. Dan ide itu datang dari Tuhan. Saudara mesti lihat, dalam situasi aku nih, kasih aku ide Tuhan. Gimana ini caranya, jalan keluarnya. Kita berdoa untuk gereja kita, banyak ide-ide yang dari Tuhan, cara kelola. Saya bersyukur para pemimpin, penatua ya, gereja multi ini semua, bisa salah, bisa, tapi kita coba terus cari cara layani Tuhan dan jemaat. Ini ibadah gak boleh kumpul, kita atur, ya online gak bisa atur. Tadi Yulven bilang, Pak, tadi videonya gak ada suara. Kenapa alatnya dipakai ini? Kau pikirkan dulu, aku mau ada bunyinya, walaupun bahasa Inggris. Ting, keluar. Dalam 10 menit saudara, itu namanya the power of kepepet. Jadi saya mau dorong saudara, ingat hari ini belajar 3 hal ya. Yang pertama adalah percaya janji Tuhan dengan cara saat teduh dan dengar firman. Ada janji-janji dalam hidup saudara. Di setiap saudara dengarkan firman. Hal yang kedua adalah saudara melihat dari cara Tuhan melihat. Jangan mengeluh orang tuamu sakit, jangan mengeluh hidupmu susah, jangan mengeluh orang tuamu cerai, jangan mengeluh pasanganmu gak bagus dan sebagainya. Tapi kenapa Tuhan izinkan? Saya harus berubah apa? Apa yang Tuhan mau ajarkan dalam hidup saya? Jangan salahin orang lain terus. Yusuf berubah dan bertobat. Ya. Hal yang ketiga, saudara minta strategi, minta hikmat, terus saudara kerjakan. Wah, pasti akan luar biasa. Amin, saudara. Ya, saya tidak boleh panjang-panjang, 30 menit saya sudah pakai 28. Jadi hari-hari ini mari kami juga belajar khotbahnya singkat tapi pas. Saudara diberkati? Ya. Saya senang saudara hari ini kapasitas pas penuh ya. Luar biasa, mantap Pak Heri ya. Bapak dan Ibu Heri termasuk salah satu hamba Tuhan yang bertekun, semangat ya, melakukan komsel kemana-mana.
So lihat orang-orang yang bertanggung jawab tuh gak usah disuruh-suruh. Oh ini, oh. Kita ini dewasa. Orang dewasa bukan dari usia. Bagaimana dia menjalankan tanggung jawabnya. Itu dia. Ya. Saya mau dorong saudara, ya. Setiap saudara mari berkarya. Kita mau berdoa supaya Tuhan beri kacamata Tuhan buat saudara. Melihat dari sisi Tuhan dan memberi saudara hikmat. Yuk kita doa. Bapa di surga, kami minta, baik kami yang ada di tempat ini maupun ada di depan layar secara online, ajar kami melihat situasi dan kondisi kami, sekeliling kami, dunia ini, dari kacamata Tuhan. Tuhan taruhkan hati dan mata Tuhan pada hidup kami. Supaya kami bisa mengenalin kenapa Tuhan izinkan ini terjadi. Dan kami minta hikmat dan solusi. Kami minta hikmat dan solusi. Kami minta hikmat dan solusi. Turun atas setiap kondisi kami, baik di bidang keluarga, keuangan, pekerjaan, pelayanan. Ada hikmat dan solusi yang tersedia, karena Tuhan adalah sumber hikmat. Tuhan adalah sumber kekuatan. Untuk masa depan anak-anak kami Tuhan, tolong kami supaya mereka bisa melihat, ajar kami juga menolong, membantu, memuridkan dan mementor. Terima kasih Tuhan. Doa ini berlaku buat setiap yang beriman dan mendengar. Kami dapatkan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur, kami terima. Yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pak Ahyong. Saya percaya setiap kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Dan seperti kalimat di doa Pak Ahyong tadi, kita sudah menerima impartasi dan kita mempunyai inspirasi. Jadi biarlah firman Tuhan ini menginspirasi kita untuk benar-benar kita hidup bertekun di dalam firman Tuhan. Karena saya diteguhkan sekali lagi apa yang dikatakan Pak Ahyong khususnya melalui video tadi, pasti akan ada perbedaan yang signifikan. Karena seperti lagu yang di awal tadi, ketika hidup kita menggenapi firman Tuhan, maka hidup kita ini pasti akan jadi bukti kebesaran Tuhan. Amin. Dan mari kita hidup dengan sudut pandang Tuhan, karena Tuhan itu sumber hikmat bagi setiap kita. Saya percaya firman Tuhan menginspirasi kita untuk kita mempraktekannya. Amin. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ini yang mau kami lakukan dalam hidup kami, yaitu kami bertekun di dalam firman-Mu, berpegang teguh pada firman-Mu, percaya kepada firman-Mu. Dan kami percaya sebagaimana firman yang kami dengar pagi hari ini, ketika kami hidup bertekun di dalam firman-Mu, membaca, merenungkan, mengerti, memahami dan melakukan firman-Mu, maka akan ada perbedaan nyata dalam hidup kami. Karena firman-Mu itu ya dan amin, maka kuasa firman-Mu akan digenapi dalam hidup kami. Ada hikmat, ada terobosan-terobosan yang Kau berikan bagi kami melalui kebenaran firman-Mu, sehingga kami akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang Tuhan, sekalipun di tengah-tengah situasi kondisi hari-hari ini. Karena kami percaya hidup kami tidak ditentukan oleh keadaan yang terjadi di sekeliling kami,
tapi hidup kami ditentukan oleh perkataan firman-Mu. Dan kami percaya perkataan firman-Mu itu ya dan amin. Perkataan firman-Mu itu berkuasa, karena firman-Mu itu adalah diri-Mu sendiri. Tuhan, sungguh biarlah hidup kami menggenapi firman-Mu, sehingga hidup kami menjadi bukti kebesaran-Mu. Hari-hari ini orang-orang melihat secara nyata Engkau dalam hidup kami. Kasih dan kuasa-Mu dinyatakan dalam hidup kami. Supaya melalui hidup kami Tuhan, orang-orang melihat Engkau. Orang-orang mengalami Engkau. Dan orang-orang datang kepada Engkau Tuhan, melalui hidup setiap kami yang hidup sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, terima kasih buat ibadah yang Kau berkati pagi hari ini. Baik kami yang ada di tempat ini maupun setiap jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, biarlah sepanjang minggu ke depan ini pemeliharaan, perlindungan, penjagaan, penyertaan dan berkat-Mu itu nyata dalam hidup kami Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah membiarkan kami. Bahkan kami terus percaya bagi orang-orang yang beribadah kepadamu, Engkau memberkati makanan kami, Engkau memberkati minuman kami, Engkau menjauhkan segala sakit penyakit dari tengah-tengah kami, sehingga kami boleh menikmati pemeliharaan perlindungan-Mu seumur hidup kami. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha. Dia Yesus datang kali yang kedua, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Semua terima berkat, mari katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.